closing reguler, bisnis, paket-paket intinya di atas paket basic, akibat dari dampak sebuah keyakinan. Karena nggak mungkin saya bisa closing sampai luar negeri Surya. Bahkan kemarin yang dari Surya itu daftarin sekaligus dua. Dia di paket reguler yang BW, sama anaknya sekaligus didaftarin BW basic. Lagi dengan saya Jepina Mutakin, founder WRC Team, SSB Team. Kali ini saya sangat berbahagia sekali. Di sebelah saya ada yang namanya Bapak Malhan dari Palembang. Dia luar biasa, masih muda, jago closing, jago closing, mitra baru Eco Racing, bahkan ada yang dari luar negeri juga beberapa ya. Nah, kita tanya-tanya kepada dia tentang cara-caranya. Namun Bapak, sebelum kita lanjut, kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang belum sholat, silakan sholat dulu. Jangan sampai video ini melalaikan atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, check it out. Oke guys, kita lanjut lagi. Pak Bos, Ya, kedengarannya ini Obos ini closing mulu, kawan-kawan. Closing sampai dari luar negeri. Gimana sih tips and triknya yang dilakukan oleh top leader Marhan ini? Bisa di-share kepada kawan-kawan subscriber nih yang ada di luar sana. Kalau dari saya sendiri, alhamdulillah saya tidak menjalankan bisnis ini di offline, tapi saya di full online gitu. Jadi semua cuman mainan HP, tapi alhamdulillah komisi masuk terus. Alhamdulillah. Banyak juga yang dari luar negeri, kemarin terakhir dari Suriah itu masuk di paket reguler, alhamdulillah yang BW, disusul lagi dari Papua. Ini insya Allah hari ini dari Hongkong reguler lagi. Itu di online. Kalau yang namanya online, ketika kita mau bergerak di sistem online, pastikan kita udah punya brandingnya dulu. Karena yang namanya sistem online, kita kenal orang melalui online ya branding gitu. Jadi branding itu prioritaskan dulu, bangun branding di awal ketika mau bergerak di online. Brandingnya dulu kita pataskan sebagai kita itu pengusaha eco racing. Setelah itu buktikan pergerakan mengenai cara menarik sebuah rasa penasaran ke orang-orang yang kita ibarat DM gitu. Ibaratkan motivasi yang membuat orang itu apa sih bisnis yang dijalani gitu. Pasti ketika orang udah penasaran, secara tidak langsung pasti dia akan bertanya. Tapi setelah itu yang penting intinya terjadinya closing itu bukan di Messenger, bukan di Facebook, bukan di Instagram, melainkan di WhatsApp. Ketika ada yang tanya bisnis apa, ya udah langsung tembak, mintain kontak WhatsAppnya intinya. Nah di WhatsApp baru evaluasi, jalin kenyamanan. Kalau orang udah nyaman dengan kita, mau ngobrol ke arah manapun enak gitu, alurnya ada. Kalau udah nyaman, ngobrolnya kemana aja enak. Kita gali yang kedua. Yang namanya di situ ya butuh yang namanya kita tahu kebutuhan itu kebutuhannya dia di segi mana. Nggak mungkin kalau ibarat dia seorang petani kita tawarkan mengenai peternakan kan nggak nyambung. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dia. Kalau dia seorang peternakan ya udah tawarkan EcoFeed. Kalau pertanian eco farming ada, karena semua segmen dari PTB sendiri produknya alhamdulillah udah masuk. Udah tahu kebutuhannya di segi mana. Tinggal kita hadir sebagai solusi, karena ya kita di sini hadir sebagai solusi untuk membantu umat, ya kan, tawarkan solusi. Kalau ketika kita udah tahu kebutuhan si calon mitra itu terlilit hutang riba, tawarkan mengenai peluang usahanya untuk bisa terbebas dari hutang dan riba. Udah masuk step 3, tinggal masuk kategori yang namanya proses menanamkan sebuah keyakinan. Tapi kebanyakan di sini banyak gimana sih mas biar orang itu yakin. Pertanyaannya kembali ke kita lagi, kitanya udah yakin belum? Gimana orang mau yakin sedangkan kitanya belum yakin dari segi produk, belum yakin dari segi sistem, belum yakin sama perusahaannya.
Nah, dari situ itu sebenarnya ya bisa dikatakan pondasinya. Ketika kita mau meyakinkan orang lain, sedangkan diri kita nggak yakin, gimana orang yang lain mau yakin gitu. Yakinkan diri dulu, pasti secara tidak langsung di situ terjadi yang namanya ilmu magneting. Ketika kita udah yakin sepenuhnya dengan PT BES, ketika kita menawarkan sebuah peluang usaha PT BES ke orang lain, pasti juga untuk meyakinkan lebih mudah. Ketika udah keyakinannya udah kuat, cara kita tidak nyuruh pun, kalau dia udah paham, yakin, kita tahu kebutuhannya, kita tawarkan solusi dan masuk, udah nyaman. Karena 95% orang join itu karena kenyamanan, pendekatan emosional, 5% teknis. Masalah teknis kita bisa arahkan pembinaan sama tim ketika dia udah jadi mitra. Karena tujuan prospek closing, bukan prospek paham, bukan. Karena kebanyakan terjadi prospek sampai paham ujung-ujungnya nggak closing, cuma capek di awal. Tapi prospek closing, paham nggak paham, yang penting closing dulu. Yang penting pembinaan nanti ketika udah jadi mitra. Karena udah disiapkan dari SSB tim kita ya bos ya. Setiap malam Kamis itu kan dari top leader Kang Dani Abdul Ghani mengadakan Zoom meeting. Jadi udah ada dibuatkan kolam khusus pembinaan mitra-mitra. Kalau yang jadi jauh ya. Dan kan banyak yang dari SSB tim itu dari Papua, dari Malaysia banyak. Jadi masalah prospek tujuannya closing. Nggak usah nunggu paham, karena yang namanya pemahaman itu nggak bisa kita tuntut gitu. Yang penting kita bergerak sambil belajar, di situ kita dapat pemahaman gitu. Yang penting jangan kebanyakan belajar tapi nggak ada bertindak. Mending bertindak satu kali, belajar satu kali, bertindak 1000 kali. Jadi belajarnya sambil bertindak. Kalau belajarnya sambil diem aja nggak dapat komisi, sayang. Tapi kalau belajarnya sambil bergerak pasti dapat komisi, karena ada tim yang siap membantu. Luar biasa. Ini Bro Malhan ini luar biasa bro. Guys, dia itu dari Palembang jauh-jauh ke Tasikmalaya. Dia bisa. Kenapa? Anda, saya dan yang lainnya nggak seperti dia, jago closing. Nah, alhamdulillah ilmu-ilmunya barusan sudah kita terima ya. Tinggal kita implementasikan di lapangan apa yang diucapkan beliau. Ya, tinggal dijabarkan sesuai passion kita ya. Penyampaian pasti beda-beda. Cuman poin-poinnya tinggal dimodifikasi aja, karena ya tidak semua pola pikir orang, karakter orang beda-beda dari orang satu ke orang lain. Kadang orang yang lahir satu rahim pun beda pola pikirnya. Tapi terkadang kita bisa mencontek, karena kita di sini juga suruh mencontek gitu. Karena di sekolah pun kalau kita pengen dapat nilai besar, banyak yang nyontek. Kenapa kita mau sukses nggak mau nyontek? Tinggal menyontek, kiranya kita bisa pemahamannya di gimana, tinggal dimodifikasi aja. Oke. Jadi kawan-kawan, kalau menurut saya mah tinggal di ATM aja. Betul kan? Amati, tiru dan modifikasi. Oke, next kita tanya-tanya lagi. Bro, katanya sering closing yang paket reguler. Gimana sih caranya? Gitu. Ngeyakininnya hingga closing reguler, atau juga ada yang katanya promo 1 juta 10 menit atau 1 jam, selanjutnya tidak ada. Gimana sih? Gitu, kita itu penasaran gitu ya. Karena kalau saya pribadi closing reguler bisnis paket-paket intinya di atas paket basic akibat dari dampak sebuah keyakinan. Karena nggak mungkin saya bisa closing sampai luar negeri, Suriah. Bahkan kemarin yang dari Suriah itu daftarin sekaligus 2. Dia daftar dia di paket reguler yang BW, sama anaknya sekaligus didaftarin BW basic. Produknya dikasih ke saya semuanya kan, 48 box totalnya. Di reguler itu 36 box, BW basic 12, berarti total 48. Betul. Semuanya dikasih ke saya. Saya bingung kalau di situ, kalau yang namanya orang kenal di online di Suriah, anaknya di Papua, produk dikasih ke saya. Kalau logika nggak masuk akal. Tapi itulah akibat dari sebuah keyakinan yang kuat. Nggak mungkin bisa transfer, kenal aja enggak, ketemu aja cuma di online, tapi bisa nyatanya gitu. Karena akibat dari sebuah keyakinan. Yang penting di awal kita kenal itu niatnya baik, insya Allah hasilnya juga baik. Karena semua amal perbuatan kembali kepada niat. Nah, ketika kita niat kita udah baik,
Di situ juga kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang sama tujuan dengan kita. Di sini kita tujuannya udah jelas, ingin mengangkat harkat dan martabat keluarga. Betul. Karena berjuang juga butuh dengan orang-orang yang siap berjuang gitu. Luar biasa. Ini kalau seperti sifatnya yang realnya kita prospek, misalkan Bro Malhan prospek saya nih misalkan ya, hingga akhirnya saya sudah ada keyakinan. Nah, caranya supaya saya nggak ambil basic gimana gitu, coba kalau misalkan dicontohin misalkan gitu, kawan-kawan yang masih baru, yang masih awam mungkin pengen dikasih contoh mungkin gitu, buat gimana coba. Kadang ada juga yang ibarat Mas di PTBS kan ada berbagai paket yang udah disiapin dari PTBS sendiri. Nah, itu perbedaannya apa aja dari basic, reguler, bisnis, eksekutif sama priority. Ya gambarannya gini lah. Ketika saya buka 31 toko di paket priority, itu kan berarti 31 toko. Betul. Untuk bos Acep, daftarnya di paket basic yang satu toko. Perbedaannya udah 30 toko bedanya. Betul. Buka tokonya di jam yang sama, jam 7 pagi. Punya saya juga 30 toko, bukanya jam 7 pagi, tutupnya sama di jam 4 sore. Tapi kan yang membedakan omset. Penghasilannya. Dari satu toko yang A, yang B 31 toko. Kira-kira omsetnya gede yang mana setiap hari? 31 toko. Capeknya sama, bukanya sama. Tapi yang membedakan hasil. Cukup segitu aja ya. Jadi istilah kata orang lain akan langsung berpikir sendiri gitu ya. Nah, jadi kita gak perlu repot-repot jelasin A B C D E, kita kasih analogi aja, percontohan aja. Siap. Karena ya kembali lagi, karena kalau saya di online lebih kembali ke keyakinan sih, karena nggak mungkin, nggak pernah ketemu, kenal juga cuma di online. Kalau dia nggak yakin, nggak akan mungkin transfer sampai reguler bisnis, itu tidak akan mungkin terjadi karena akibat dari dampak sebuah keyakinan. Nah, bikin orang lain yakin banget ke PTBS dan ke kita yang mau prospeknya gimana? Versi Bro Malhan, kan versi saya mungkin beda. Versi Bro Malhan gimana? Yang penting kitanya dulu yakin sama perusahaannya, yakin dengan sistemnya, yakin dengan produknya, karena semuanya itu udah jelas di PTBS, nggak ada yang ditutup-tutupi. Nah, kembali ke kitanya niatnya gimana, karena semua itu kembali kepada niat. Ketika niatnya kita udah bagus, yang penting ibarat yang namanya ilmu jual beli, ketika saya mau membeli barang ke orang yang akan saya beli, saya harus nyaman dulu. Kalau saya nggak merasa nyaman, meskipun barang yang ditawarkan ke saya itu barangnya bagus, harganya murah, tapi kalau saya nggak nyaman, saya nggak akan beli. Karena di situ transaksi ilmu jual beli ya nyaman dulu. Ada toko bagus di luaran sana, barangnya murah, tapi kalau yang penjualnya nggak ramah, ya sepi mungkin tokonya. Karena ada sebuah komunikasi yang di situ terletak orang nyaman, disitulah enak mau dimanapun gitu. Yang penting nyaman dulu, pendekatan emosionalnya. Saya soalnya jarang menjelaskan mengenai sistem, jarang. Yang penting nyaman, yakin, pasti closing 3 jam. Karena ya tujuan prospek closing. Kalau tujuan prospek paham, berarti nggak dapat komisi. Oke, luar biasa nih, ilmu yang luar biasa dari Bro Malhan ya, anak muda dari Palembang. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kawan-kawan subscriber semua ya, baik itu mitra kita SSB ataupun mitra yang lain. Karena kalau ilmu semakin di-share, semakin dibagi, itu semakin bermanfaat dan semakin insya Allah menjadi amal yang tidak terputus nanti. Amin. Oke, itu saja kawan-kawan. Terima kasih Bro Malhan atas waktunya. Salam sinergi, go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.